Oke, share screen. Ya, ini ya. Jadi modul 10 itu namanya ukuran pemusatan data tentunya ya. Pemusatan itu apa? Data. Nah, di dalam ukuran pemusatan itu ada berapa poin yang dipelajari di sini? Satu, mencari apa? Rata. Simbolnya gini deh. Yang kedua, cari apa? Modus. Yang ketiga, cari median. Nah, itu dia. Coba rata-rata dibaca dulu deh. Yang ketiga. Nah, ya rata-rata loh, semua udah gampang itu. Udah pada familiar itu dengan yang namanya itu rata-rata. Kita lihat di sini. Oke. Di dalam rata-rata, kita mulai dengan pertama. Rata-rata. Pertama, rata-rata ada kita bagi dua. Data berkelompok dan data tidak berkelompok. Yang A. Yang A kita bahas apa? Rata-rata. Itu pertama, data tak terkelompok. Kalau data tak terkelompok itu misalnya X1, X2, kan itu kan? X3 sampai kepada terus Xn. Maka rata-ratanya simbolnya kan begini. Apa itu? X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Kan itu kan? Nah, itu dia. Ini tidak menjadi masalah. Enggak susah, gampang. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, sini sebut. Yang kedua datanya apa? Data berkelompok atau terkelompok. Data terkelompok. Data terkelompok itu, Bu, terbagi ke dalam dia ada dalam distribusi frekuensi. Dalam apa? Biasanya apa? Distribusi apa? Frekuensi. Nah, kalau dia distribusi frekuensi, biasanya saya katakan bentuk A. Di sini ada kelas, ada data terkelompok dalam bentuk kelas, kan itu bukan? Ada kelas, kelompoknya yang ada itu kan. Misalnya kelasnya 1 sampai 2, 3, 4, 5 sampai 5. Terus 6 sampai 10. Kan itu ya. Ada lagi 11 sampai 15, 16 sampai 20 dan seterusnya kan gitu. Nah, di sini bolehlah saya tulis 1 sampai 5 itu kita katakan XI. Apa itu XI? Saya boleh katakan XI itu titik tengah. Apa namanya? Ini bercepat ini. Titik apa? Titik tengah kelas. Titik tengah kelas ke I. Ke I. Nah, itu dia XI. Titik tengah kelas ke I. Misalnya kelas ke-1, titik tengahnya berapa, Bu? Ini langsung aja kita. Berapa titik tengah kelas ke-1? Kelas ke-1 itu dari data 1 sampai berapa? 5. Kan itu kan? Data yang intinya 1 sampai 5. Nah, itu kelas ke-1. Lalu di kelas ke-1 itu, ya, titik tengahnya berapa, Bu? Artinya kalau kelas ke-1, semua data yang nilainya antara 1 sampai 5 masuknya ke grup kelas pertama. Semua angka atau data yang nilainya antara 1 sampai 5 masuknya ke kelas pertama. Anggota kelas pertama, grup kelompok pertama. Dan semua nilai yang nilainya antara 11 sampai 15 masuk ke kelas yang ketiga. Di sini ada 4 kelas namanya. Nah, 1 dan 5 itu dinamakan tepi-tepi kelas, batas kelas atau tepi. Tengok lagi di modul 9. Di buku dibedakan ada yang tepi, ada yang batas. Oke.
Antara 1 dan 5, nilai tengahnya berapa, Bu? Coba. 3. Nah, inilah nilai tengah XI itu. Antara 6 sampai 10, 8 ya. Ini kan 1 sampai 5, intervalnya 5. 6 sampai 10, 8. Nanti tambah-tambah 5. Berarti tambah 5, 13 ya. Terus di sini 18. Ini tidak perlu jumlah, tidak perlu jumlah. Nah, di sini ada F, Bu. FI itu frekuensi. Setiap F dalam statistik kita ini frekuensi. Misalnya ini kelas yang data yang nilainya antara 1 sampai 5. Ya. Mungkin apa namanya nih? 1 sampai 5 itu mungkin ada 7. Mungkin 6 sampai 10 datanya ada 10. Mungkin ada ini 8. Dan berapa semua nih, Bu? 25, Bu ya. 25. Saya tambah lagi sini 5. Jadi total frekuensinya berapa? Berarti total data kita ada 30, Bu. Nah, begitu. Lalu, ini langsung, Bu, cepat aja kita nih. Nah, coba kalian kalikan, coba. Kalikan deh. Inilah cara mencari rata-rata data berkelompok. Otomatis dia. Ya, jadi ini saya secara cepat langsung. Coba tulis di sini kolom yaitu F kali X. FI kali apa? XI. 7 kali 3 berapa? Tulis. 8 kali 10. Kalikan ini. 13 kali 8 berapa? 13 kali 8 berapa? 13 kali 8 berapa? Berapa? 104. Nah, 18 kali 5, 90. Lalu kalian tambahkan. Tambahkan semuanya. Sebentar ya, ada tambah. Berapa jumlahnya coba? Dua ratus 295 ya. Nah, ini 295. Nah, secara tidak langsung kita mudah mencari data berkelompok ini. Nanti ya saya terangkan. Nah, bisa saja bentuknya kayak B gini, Bu. Bentuknya B, data yang berkelompok kelasnya sudah tidak dalam interval. Ngerti? Jadi mungkin kalau saya katakan kelasnya di sini tidak lagi dalam bentuk interval seperti 1 sampai 5. Tapi kelasnya sudah langsung berupa titik tengah lah. Ini 10, ini 15, ini 20. Nih, ini tetap saja distribusi frekuensi ini terdiri dari berapa kelompok, Bu? 3 kelompok. Perlu tidak kita nilai tengah di sini? Kita tidak perlu nilai tengah di sini karena 10 itulah sudah grupnya dan 10 itu sudah apa? Nilai tengahnya. Jelas? 10 itu merangkap sebagai nilai tengah dan merangkap sebagai grup kelas pertamanya. Sedangkan 1 sampai 5 itu kita harus mewakili satu nilai antara 1 sampai 5. Di 1 sampai 5 itu ada mungkin satunya 2 kali, 2-nya 4 kali, 3-nya entah berapa kali ya. Tetapi ya sudah kita ambil saja angka tengah antara kelas itu 3. Ya ini misalnya frekuensi pada kelas yang grup 10 ini ada 20 dan di sini ada 10. Lalu di sini ada berapa katakanlah 5. Berapa total frekuensinya, Bu? Semuanya nih 30. 35 kan? Nah, sekarang ini kalian kalikan. Kalikan saja langsung. Jadi si kelas itu juga berperan sebagai si XI-nya. Ini kelas itu langsung XI-nya, ngerti nggak? Inilah XI. Ini XI-nya langsung ya. Nah, cepat aja kita sini. Berarti pembuka saya ini sudah selesai ini. Bagian pertama rata-rata. Ini XI-nya otomatis.
Coba tulis FI kali XI. Ayo kalikan 10 kali 20, 200. 150 ditambah berapa tuh ya? 100 ya. Nah, berapa jumlahnya ini? 400 berapa? Nah, lalu rata-ratanya berapa? Ya, ini. Rata-rata kita bisa buat ini. Rata-rata sama dengan apa? X bar sigma. Sigma itu jumlah, Bu. FI XI dibagi sigma FI. Berapa nih? Sigma XI FI-nya? 440 dibagi. Ya. Nah, itulah dia. Itu sigma itu maksudnya jumlah FIXI itu kolom yang memang di sini kolom F dan X ini kan kolom FIXI. Nah, berapa tolong? Saya belum ambil kalkulator. Nah, cobalah. Berapa? Jadi begitu ya. Coba lanjut. Berapa? 12,57. Nah, ini dia. 12,57. Nah, ini rata-ratanya. Sekarang bagaimana grup yang ini? Ayo. Grup yang ini sigma FBX-nya berapa? Ini yang ini. Rata-ratanya kita tulis ini. Rata-rata. Ayo. Sama dengan deh. Kan juga X bar. Dan ini rumusnya sama. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Dan rata-ratanya menjadi sigma FI XI berapa? 295 dibagi 30. Berapa nilainya? Coba. Dapat kan? Sama dengan berapa tuh? 295 bagi 30. Oke. Paham nih? Ya, jelas ya. Tetapi kalau kita ceritanya rata-rata yang biasa, ini ya, kita cerita rata-rata yang biasa aja. Rata-rata biasa itu yang begini. No. Misalnya ini, ada data. Nih. 5, 8, 3, 4, 9. Oke, rata-ratanya berapa nih? Semua udah tahu. Tambahkan aja, ya kan? 5 tambah 4, tambah 3, tambah 9 kan? Dibagi berapa? Berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 dibagi 5. Berapa rata-ratanya? Tolong hitung. Oh, jadi sebentar ini saya sudah selesaikan penjelasan tentang rata-rata. Kelar dia. Berapa tuh coba? Saya mau coba. Saya di mana ya? Oh, sini. Allah Akbar. Kira-kira berapa? 5 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 9 dibagi 5. Cobanya 5,8, betul? 5,8. Nah, ini rata-ratanya 5,8. Ini rata-ratanya X bar-nya nih. Ini X bar-nya ini dia. Ya, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas nggak? Jelas, Bu? Paham ya? Alhamdulillah.
Hebat-hebat Ibu. Lanjut. Berarti nilai rata-rata. Sudah. Dan seterusnya. Sudah. Interval. Sudah. Ini nanti membuat distribusi frekuensi. Sudahlah itu. Sudah. Kemana nanti lagi ceritanya ya. Kita langsung ambil satu soal. Formatif. Belum median. Ada modus. Ada median. Langsung Bu. Kita kerjain. Nomor 1. Kerjakan nomor 1, nomor 2. Udah, 1, 2. Karena penjelasan saya tadi sudah mengcover soal nomor 1 dan soal nomor 2 di formatif. Silakan. Ya. Nomor 1 enggak apalah itu. Gampang banget. Nomor 1 berapa rata-rata yang langsung? Kalkulator aja tambahkan itu semua. Coba. Biar cepat. Halaman berapa itu di buku kalian? 18. Oke ya. 18. Berapa Bu rata-ratanya? Nomor 1? Ada situ kan? Nah, udah. Lanjut nomor 2 kalian. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu yang saya contohkan. Nomor 2. Tolong diisi dulu ya situ ya. Ada nggak itu kolom kecil di samping kelas interval? Dekat frekuensi kan masih ada ruang kosong. Atau di samping angka 126, tulis titik tengahnya berapa. Cara mendapatkan titik tengah, Bu, tambahkan 118 ditambah 126 bagi 2. Berapa? Yuk. Bagi 2. Berapa titik tengahnya? Ya, betul. Tulis saja, Bu, di samping 126 tuh kecil, 122 tulis. Bisa. Supaya kita mudah gitu loh. Coba. Udah. Ya, lanjutkan. Berapa dia punya rata-rata? Ya, ini nih. Berapa dia punya rata-rata? Gitu. Saya mau ngambil dari sini sebentar ya. Oke, nah ini. Saya ambil, ini saya ambil. Oke. Nih. Nah ini, Bu. Kelihatan kan soal kita? Nih, udah saya foto. Nih, tulislah begini. Nah, hitung sekarang. Ini kalau saya besarin, jadi begini sih. Ya. Coba, saya nulis di sini langsung ya. Nah, nih. Berapa tadi sini nilai tengahnya? Tulis saja sini XI-nya ya. 122. Ini berapa? 127 ke 135 berapa? 1
127 tambah 135 bagi 2 kan, Bu kan? 131. Lanjut. Oke. 149. Terus terus. Nah, sekarang ini kan XI. Ini FI nih frekuensinya. Lalu bikin tabel di sini, FI dikali apa? XI. FI kali XI adalah kolom. Enggak, sini kolom ya. Kolom itu adalah kolom di sini. FI, XI. Nah, ini kolom yang memuat jumlah 122 dikali 3 berapa? Nanti pakai Excel sih bisa ini gampang. Coba berapa? 122 kali 3. 366. Nah, lanjut Bu, siapkan. Isi ya Bu ya semuanya di buku kalian. 366. Terus ke bawah lagi 131 kali 5. Oke. 655. Bantu saya. Lanjut. 1000. 140 kali 9. 1000 berapa nih? Yang mana? Ini kali ini, Bu. 1 kali 9. Berapa? 1260. Nah, terus kan. Ini berapa? Ya, 149 dikali 12. 1788. Terus kan. Agak gede ya. 158 kali 5. Memang ada namanya coding. 790. 167 kali 4. 668. Terakhir. Terakhir, Bu. Nah, 3. Bagus. Nah, berarti apa yang sekarang Ibu lanjutkan sesudah dapat 352 ini diapain, Bu? Semua jumlahkan. Nah, ini tambah ini. Tulis ini saya buat kolom tambahan. Tambahin aja. Nah, ini berapa totalnya? Banyak sedikit ya. Kalau pakai Excel cepat nanti deh. Total 5.885 ya. Nah, terus sigma F berapa? Sigma F ini, Bu, jumlah ini semua. Nah, ini tambah. Ini tambah semua. Ini 40. Nah, ini 40 ya. Berarti ini nggak perlu jumlah. Ini nggak perlu. Kita lingkari. Kalau kita katakan ini 40. Ini 40 itu mana pun. 4 ini 40 itu menyatakan apa, Bu? Sigma apa? Sigma F. Sigma F 40. Dan ini sigma apa? Sigma F dikali X. Boleh F X I. Nah, lalu berarti rata-ratanya gimana rumusnya? Sigma F I X per sigma F I. Oke, hitung berapa? Itu 5885 dibagi 40 ya. Berapa tuh? Berapa, Bu? Koma 125. Oke. Ada nggak nih satu? Ah, oh, 56 5879 ya. Ini berarti satu jumlah 5879 ya. Oke, kita perbaiki.
Oke, berarti 5879. Pantas tadi agak kok lain itu ya. Oke. Berarti ini kita perbaiki lah. Ya kan 5879 gitu. Ya, 58,7. Ya, berarti jawabannya berapa? 146,8 ya? Betul? Yang benar dong, berapa nih? Kok nggak kompak? Ayo. 5879 dibagi 40. Jawabannya 146,9. 146,9. Ya, 146,9. Oke, tunggulah. Ini tutup nih zoom tadi. Pak 146,9 lah. 975. Kayaknya mana nih yang kita ambil nih? Kayaknya 146 nggak dekat ya. Paling dekat apa? B. Ya. Paling dekat apa? B. Jelas ya? Jelas nggak semua? Paham, Bu? Kayak gitu. Jelas ya? Oke. Saya harap sudah bisa dipahami itu. Ini soal nomor. Oke, ini saya katakan apa nih ya? Formatif nomor 2. Kalau saya ngambilnya kayak gini bagus nggak ya? Nggak bisa lah saya gunting ya. Orang pengguntingnya di sini kok. Ya udah. Berarti ini sudah. Oke, lebih kurang seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian apa? Median atau modus itu. Apa? Berikutnya apa? Situ. Balik lagi mundur. Bagian B-nya bisa rata-rata modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul. Ya. Modus. Ya, mungkin dikatakan simbolnya apa? Itu ya. Ini adalah data yang paling sering muncul. Misalnya 7, 8, 8, 6, 7, 8, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Modusnya berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita katakan modusnya 8. Modus data ini ya, karena paling banyak muncul adalah 8. Ya, gampang aja ya. Nah, sekarang modus itu data berkelompok. Ini adalah modus data tak terkelompok. Jelas? Jadi saya mau katakan ini adalah modus untuk data tak terkelompok. Ini adalah data berkelompok atau tak berkelompok? Ini data yang tak terkelompok. Nah, sekarang bagaimana mencari modus data terkelompok? Ya kan? Modus data terkelompok. Kalau kata-kata dia terkelompok, berarti dia berada di dalam tabel distribusi frekuensi. Berarti ini apa? Dalam data dalam tabel distribusi frekuensi ya. Dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, Bu ya? Oke lah.
Mana nih kita mengambil modus? Saya ambil aja data kita ini tadi. Nih, daripada ruwet-ruwet saya nulis ulang ya kan. Ini dia. Ambil aja nih. Ini kan gini, Bu. Nah, ini saya potong ya. Oke, ini kan data kita tadi ya. Data yang pertama mencari rata-rata tadi. Ketika kita mau mencari modus untuk data tak kelompok, ini dia. Contoh. Ini dia. Ini contoh. Oh, gini. Jadi kalau gitu modus, rumusnya, ya dulu rumus modus ya, Bu ya. Rumus modus. MO. Apa dong rumusnya? Rumus modus sama dengan apa? Tengok di buku kalian. Kalau rumus itu relatif ya. Kadang buku begini, kadang buku begitu. Ya begini. B aja kita bilang. Ini B batas bawah interval ini. B tambah apa? Yang penting tahulah maksudnya ini. P panjang kelas dikali D1. B1 tuh D1 ini ada B, ada D ya, difference ya, selisih. D1 per apa? D1 tambah D2. Oke, kita tengok sini. Frekuensi tertinggi ada di kelas berapa? Ya, tengok. Saya stabilo kuning. Nih. Betul nggak sini modusnya? Setuju nggak? Nah, Bu. Kelas modus, ini dia. Ini kelas modusnya. Apa kelas modus? Antara 6 sampai 10. Kenapa? Frekuensinya terbanyak. Kenapa? Frekuensinya sama dengan 10. Paling banyak kan, Bu? Tuh. Ini biar kita pahami. Apa itu B? B itu ini, Bu. Jadi langsung aja dari aplikasi ini. Ini kan ada B. Ya, inilah B itu, Bu. Tapi B itu bukan 6-nya. Sekarang kelas itu, kelas kedua, perhatikan, Bu. Antara 1 sampai 5 dan berapa tuh? 6 sampai 10 kan? 1 sampai 5, 6 sampai 10. Nah, perpotongan nilai tengah antara ujung atas kelas pertama nih dan ujung bawah kelas kedua, tengah-tengahnya berapa, Bu? 5,5. Jadi yang namanya B itu, B-nya berapa, Bu? 5, ngerti nggak? Ngerti nggak? Halo? Paham nggak, Bu? Mana suaranya nih? Paham ya? Kan kelas pertama tuh gini, kalau saya buat garis bilangan, saya bikin garis bilangan kayak gini. Ini saya buat garis. Ada garis gini. Nah, ini garis. Ini radius interval tuh. Terus di sinilah nilai 1 sampai berapa? 1 sampai 5. Ini 1 sampai 5 ya. Nah, lalu di sini berapa? 6 sampai. Nah, modus kita itu di sini. Modus kita itu kan yang ini nih, Bu. Nih, ini modus kita nih. 6 sampai 10 karena frekuensi terbanyak. Nah, tepi bawahnya itu kan 6. Batas bawahnya kan 6. Tetapi yang namanya B itu antara ini dan ini, 5 dan 6, itulah B-nya. Jadi ini B. Ngerti? Inilah B-nya. Berapa? 5,5. Paham kan? Kalau kita ceritain B, mencari B itu ini dia, Bu. Nah, ini B-nya situ. Itu dia B-nya. Jadi B-nya 5,5. Sekarang kelas ini lebarnya berapa, Bu? P. P is panjang kelas. P-nya berapa, Bu? Sini langsung saya tulis P. Sini aja lah P-nya. P itu panjang kelas. Berapa panjangnya, Bu? Dari 6 sampai 10 berapa panjangnya? 4 atau 5? Dari 6 sampai 10, 4 atau 5?
5 ya, bukan 4 ya, bukan 4, 5, 6, salah. Bukan 4, 5, 6, enggak. Ya, 5. Karena kita hitung 6, 7, 8, 9, 10. Coba hitung pakai jari tangan kalian dulu. Hitungnya bukan 6 sampai 10 itu langsung 7, 8, 9, 10. Tapi apa? 6 ikut. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jari kita ada 5. Dapat. Jadi panjang kelasnya di 5. Jadi P-nya 5. Apa itu D1? Nah, D1 itu ini. Yang namanya D1 itu adalah D1 itu menyatakan ini, Bu. Ya. D1, Bu, ini titik koma ya. Frekuensi modus F di kelas modus dikurang F apa sebelum modus. Berapa, Bu? Frekuensi modus berapa, Bu? Kelas modus 10. Sebelum modus berapa tuh? 7. Berarti D1-nya berapa? 3. Wah, di mana lagi nih ruang saya menulis nih? Tak ada ruang lagi. Oke. Mungkin bisa ini di apa mau dibuat? Payah juga sih. D2-nya berapa, Bu? Yo. D2 di sini. Nah, ini siapa saja ya? D1 adalah F modus dikurang. Oh, di sini saya tulis B-nya. B-nya tulis di sini. Jadi B-nya sama dengan, nah itu dia. D1 adalah F mu dikurang F apa? Sebelum mu. Modus. Jadi berapa itu? 10 dikurang 7. Jawabannya 3. D2 berapa? Dikurang F sesudah modus. Berapa? 10 dikurang 8. Berapa? 2. Udah dapat lagi kita semua nih. Maka kalau gitu dari sini, kita telah mendapat nilai B-nya 5,5. Jadi kan ini kan, modus sama dengan B tambah P kali. Jadi B-nya berapa? 5,5. D1-nya 3. D2-nya 2. P-nya 5. Berarti modus kita berapa sini dalam data kita? B-nya 5, ditambah 5 dikali berapa? 3 tambah 2. Jangan pernah salah menambah. 5,5. Kadang-kadang sebagian mahasiswa, Bu, dia tambahkan ini. Jangan ditambahkan dulu. Ini dan ini jangan ditambah. Paham nggak? Jangan jadi berapa, Bra? Jadi berapa, Bu? 11,5. Jangan. Salah nih. Silang, salah. Jadi dia berapa? 5,5 ditambah 5 dikali berapa coba? 3/5. 5,5 ditambah 5 dikali 0, nah gitu ya. 5,5 ditambah, karena mahasiswa dulu ada yang buat begitu. Tambah C dulu, salah. Siapa tuh speakernya itu? Tolong matikan. 8,5. Jadi ini modus 8,5. Ngerti, Bu? Modus data kita adalah 8,5. Jelas ya? Bisa dipahami? Halo, Bu? Paham nggak? Mana nih suaranya nih? Hilang. Baik. Tolong kalian kerjakan modus yang ini. Formatif 1 coba.
Formatif 1. Carilah modus dari soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini ya. Semua dikerjain nomor 6. Berapa jawabannya? Saya tunggu ya. Nomor 6. Nomor 6. Tengok nih. Ini datanya. Nih. Iya, yang lain berapa? Teman-teman lain? Tentu. Wih, paten. Berarti dah jago. Udah bisa ya. Oke, bagus. Ada yang masih belum paham tuh? Nih. Ada nggak masih belum mengerti? Nah, ini. Jadi kita buat, ini formatif berapa tadi? Formatif 1 ya. Oke. Kita tengok dulu lah. Kita stabilokan dulu. Mana kelas modusnya dulu. Kelas modusnya di mana? Ini ya, Bu ya. Betul nggak? Setuju? Kelas modus. Saya akan katakan kelas Kalau ini kelas modus, langsung kita buat gini yuk. B-nya berapa, Bu? Ini kan 70 sampai 79. Antara 69 sampai 70 berapa, Bu? 69,5. Itu dia. Panjang kelasnya berapa, Bu? 70 ke 70, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 kan, Bu ya? D1-nya. D1 tuh ini ya. Ini kurang ini. Ini D1 nih. Udah gitu aja. 43 dikurang 21 berapa? Ini D2. 43 kurang 21 berapa? 11 ya. Berapa? 18. 11. Ini. 43 kurang 21 kok 11? Bisa. Ada 22 kan? Ada 22 nih tulis. Ini 22, D2-nya 11, maka modusnya rumusnya tadi B tambah P dikali. Nah, lanjut. Jadi B-nya berapa B-nya tuh? 9,5 10 per 22 per berarti 69,5 tambah 10 dikali. Berapa itu? Hah?
0,6 itu ya. Oke, tulis 0,6. Oke. Dia itu sebenarnya 0,666 ya. 0,6. Oke. Kali itu ditambah dengan 6. Kita dapat jawabannya 76,17. Betul? Berarti Ibu semua sudah tidak masalah mencari modus. Sudah bisa. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya, bukan soal berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang medi yang ke C. Yang C adalah medi. Median itu adalah apa? Nilai paling tengah dari satu kelompok data. Nilai yang berada di tengah. Nilai yang terletak di tengah. Dari sekelompok data. Oke. Setelah apa? Data itu diurutkan, ya, diurutkan. Mulai dari terkecil hingga terkecil hingga terbesar. Sekarang tengok ini, langsung formatif aja. Ada tidak soal median tapi datanya yang tunggal? Coba nomor 3, Bu. Soal nomor 3, halaman 10.19. Ini contoh. Di formatif 1, nomor berapa? 3. Datanya berapa itu? 92. Kan itu kan? Tulislah. 9, 2, 3, 3, 2, 5. 6, 5, 3, dan 8. Udah terurut belum ini? Kita katakan apa? Belum diurutkan. Ayo kita urutkan, Bu. Paling rendah angkanya berapa? 2. 2-nya ada berapa kali? 1, 2. 2. 3-nya 1, 2, 3 ya. Angkanya ada 2. 6, 1, 8. Kalau kita hitung, datanya 10. Nah, ini setelah kita tuh diurutkan. Jadi apa? 10 data. Kalau kira-kiranya 10 datanya itu, berarti harus ada berapa di kiri, berapa di kanan. 5 data di kiri dan 5 data di kanan. Betul nggak? Kan bagi. Ini 1, 2, 3, 4. Stop sini saya. Nih. Kemudian yang ini, saya juga punya data ini, jadi 5 lagi nih. Betul nggak? Nah, berarti mediannya yang mana dong? Tengah-tengah kali. Ini median. Jelas? Ya. Median sama dengan antara 3 dan 5. Jadi 3 tambah 5 tapi dibagi 2. Walaupun di situ tidak ada 4. Tapi mediannya 4. Paham ya? Oke, baik. Nah, itulah median. Kemudian bagaimana mencari median dari data yang tidak berkelompok. Data berkelompok. Nah, ini mas saya lebih senang pakai cara metodologi saya. Karena rumus yang nanti yang saya perkenalkan sebentar ini akan berlaku untuk banyak kasus. Bisa
mencari desil, persentil, kuartil, dengan cara yang saya akan jelaskan ini nanti ya. Sebentar dulu, Bu. Apa dong? Bisa break dulu sebentar aja ya. Break ya. Istirahat dulu sebentar ya. Ya, Bu ya. 3-4 menit lah. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini satu median. Kalau median data berkelompok, ini mencari median data terkelompok ya, dengan metode, saya mau pakai ini atau pakai buku, rumus buku ya. Saya bilang dengan metode interpolasi aja ya. Metode interpolasi ini jarang disampaikan di buku. Oke. Nah, seperti apa ya? Kalau kita punya data berkelompok kayak begini, Bu, mungkin ada lebih enak ya. Kalian mau pakai rumus atau perbandingan kali silang? Tak usah lah. Nanti dari YouTube saya saja, ya. Oke, gini aja. Jadi saya dilihat ini rumusnya apa nih? ME sebenarnya ini. Jika data terkelompoknya dari sini, mana nih? Kita ambil aja nih. Ini nih. Ini yang ditanya apa tadi? Modus. Nah, ini begini. Ini datanya ya. Ini. Nah, ini data. Data berkelompok. Jadi kayak begini. Kita memerlukan apa yang kita namakan dengan kita tidak perlu titik tengah. Yang kita butuhkan adalah kumulatif. Apa sih ini, Bu? Frekuensi kumulatif ya. Oh iya, suara saya masih bisa dengar nih. Halo? Nah, ini kumulatif ya. Kumulatif itu kayak begini, Bu. Terakumulasi. Frekuensinya diakumulasikan. Coba kita cari kumulatifnya. Akumulasinya. Nih. Mari kita tulis di sini. Ini frekuensinya 1, di sini apa? 1 ya. Di sini jadi berapa? 4. Habis 4 di sini berapa? Habis 15 di sini. Jadi gini, 1 tambah 3 jadinya berapa? 4. Lalu di sini 1 tambah 3 tambah 11. Jadi 15. Ini ditambahin semua, Bu. Tambah 21 berapa? Kayak gitu ya. 36 ya. Itu maksudnya mencari kumulatif kayak begitu. 36, tulis 36. 36 tambah 43. 79 ya. 79 tambah 32 berapa ya? 111 ya. Lalu sini 120. Nah, gitu ya. Nah, median itu, Bu,
adalah 50% dari kumulatif. Median itu bermakna 50% dari kumulatif. Apa? Ini median setengah dari kumulatif. Itu atau 50% dari nilai apa? Kumulatif. Berapa kumulatif kita? Kumulatif kita itu ini, Bu. 120 itu kumulatif. Berarti 50% dari berapa? 120 berapa? 60. Tapi 60 ini 60 yang sifatnya kumulatif. Kapan kumulatifnya mencapai 60? Nah, gitu. Nah, rumusnya begini. Mungkin kalau saya mau pakai interpolasi, mana ya? Salah ikut di sekolah hari aja ya. Apa rumusnya tengok situ? Me sama dengan apa? Ayo. Median sama dengan sini saya tulis D ditambah P ya, panjang kelas, dikali N per 2 ya. N itu total data, Bu. Dikurang F. F kumulatif. Dibagi F median. Di sini ada F2, di sini F med. F di sini apa? Kum. Nah, ini P udah tahulah, P panjang kelas. Jadi ini N itu apa, Bu? N total data. Nah, F kum, nggak usah saya kasih F kum aja, F aja ya. Ya, saya kasih F aja. Nggak usah kayak kum-kum segala lah. F aja. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Apa namanya? Frekuensi kumulatif sebelum apa? Kelas median. F kecil, frekuensi di median. Apa, Bu? Frekuensi di kelas median. Nah, gitu aja. Sekarang berapa kumulatif sebelum kelas median, Bu? Karena di mana kita mencapai 50% alias 60. Coba berjalanlah turun ke sini. Apakah sampai ke 15 ini sudah tercapai 50%-nya? Karena 50%-nya 60. Tercapai belum? Belum kan? Turun lagi ke bawah sampai ke 36. Apakah 36 sudah mencapai? Belum. 36 juga belum kan? Sampai. Nah, sampai kapan dia mau mencapai? Sampai di 79 di sini. Ngerti nggak? Di 79 itu sudah mencapai 60 kumulatif. Kan kumulatifnya 60, Bu. Nah, ini tercapai. Tercapai di 79. Paham? Di sini tercapai sudah. Paham nggak maksud saya? Tercapai 50%-nya itu. Nah, berarti coba kita blok. Di manakah kelas median itu di blok? Coba. Ah, ini dia. Jelas? Nah, inilah dia kelas median. Ini adalah kita katakan kelas median. Jadi kita harus tentukan dulu kelas mediannya itu di mana. Sama dengan berapa? 70 sampai 79. Nah, kalau kelas mediannya 70 sampai 79, berarti B-nya berapa? Yang ini tetapi dikurang 0,5 ya. Karena antara 69 dengan 70. Berarti berapa B-nya? Nah, panjang kelasnya berapa? Titik koma. P-nya 10 kan.
Serius, hitung lagi. Apalagi yang ada. F besarnya berapa? Kumulatif sebelum median. Ini dia. Inilah dia F tadi ketiga. Inilah F. Berarti F-nya berapa? Kumulatif sebelum kelas median. Nah, itu dia. Nilai kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F kecilnya berapa, Bu? Frekuensi di kelas median. Mana? Inilah dia frekuensi di median tadi. Ingat tidak? Ini apa? F kecil. F kecilnya berapa? 30, 43. Nah, sekarang apakah kalian sudah mendapatkan semua nilai ini? B udah tahu nggak? Nah, P sudah tahu. N per 2 itu, N-nya 120. Sebenarnya N per 2 itu ya ini. N per 2 itu ya bukan 60 ya, tetapi hasil bagi ada N per 2 udah tahu lah. F-nya udah punya nilai, F-kum sudah. Coba masukin. Ini N per 2-nya berapa? 60 ya. Ini N per 2, N bagi 2, 120 bagi 2, jawabannya berapa? 60. Pasti 60. Tolong dihitung berapa mediannya. Kita tunggu ya. 2 menit. Sudah. Berapa, Bu? Ah, 75? Iya, coba. Yang lainnya gitu nggak semuanya? Jadi, kalau begitu, ya udah betul. Tahu ya ini, coba ya kita hitung. ME sama dengan B-nya 69,5 ditambah 10 dikali 60 aja ya. N per 2 60 dikurang F. F-nya berapa tadi? 30. 36 ya. Dibagi F di mediannya berapa? 43. Nah, hasilnya tadi kawan kita bilang 75,1 ya. Nah, gitu. Lanjutkan. Bisa keluar mobil dulu. Nggak bisa. Iya, bisa lah mundur itu. Mau coba nanti. 75,081 ya.
nggak apa-apa. 75,081 ya Bu ya. Siap. Aman ya cari median ya Bu ya. Udah. Sekarang soal lah. Satu-satu, karena bagian ini banyak hitungan, makanya yang saya terangkan begitu. Coba kalian buka median untuk formatif 1 di soal nomor berapa? 4. Bisa? Soal nomor 4. Habis ini kuartil, habis kuartil desil, jam kita masih jam berapa lagi nih? Ih, cepat. Sekarang siapkan dulu Bu, cepat ya. Buka formatif 1 soal nomor 4. Berapa itu langsung? Formatif 1 nomor 4. Silakan. Formatif 1 nomor 4. Bisa? Coba kita sama-sama hitung. Berapa B-nya? Berapa mediannya di kelas mana? Mediannya di kelas mana? Coba. Kelas berapa itu mediannya, Bu? Tolong. Antara berapa sampai berapa? Di kelas antara berapa sampai berapa? Itu mediannya. 20 sampai 24 ya. Karena kita tengok dulu frekuensinya berapa tuh jumlah data totalnya frekuensinya. 50 kan? Nah, kalau median itu kan 50% dari 50, setengahnya dari 50 di mana? 25 kan? Jadi kalian tengok median itu 25 di kumulatifnya. Ngerti? Kumulatif 25 tercapai di mana coba? Makanya untuk menghitung median harus ada kumulatif. Harus dicari frekuensi kumulatif. Jelas nggak? Di median itu harus dicari frekuensi kumulatif. Nah ini nih. Kelihatan ini ya. Nih. Silo banget ya. Oke. Ya, inilah dulu yang bisa. Nah, nih kumulatifnya tengok. Kumulatif kita adalah berapa ini? 50 kan? Jadi mediannya di mana, Bu? Ancar-ancarnya dulu ya. 50% dikali 50. Berapa ini? 25, tapi 25-nya kumu. Ayo kita hitung kumulatif di sini sekarang. Di sini berapa kumulatifnya? Ini tulis ini kumulatif. Kalian tulis nih, kumulatif tulis itu ya. Nah, ini. Hitung kumulatif coba. Ini median, di sini tulis kumulatif. Frekuensi apa? Kumulatif. Oke, ini berapa? 3. Terus di sini 10. Habis 10 tambah 15. 5, 35, 45, 43, 48, 5. Sekarang ya kalau kalian berjalan dari sini dari atas ke bawah, kumulatifnya itu akan dapatnya di mana perjalanan itu dari sini. Tapi ke 25 stop nggak sini kumulatifnya, dapat nggak? Ini. Nilai itu kumulatif. Berarti kelas median kita blok. Ini kelas median. Yang penting itu dulu. Antara berapa sampai berapa? 20 sampai. Berarti dari sini kalian tahu B-nya berapa.
23,5. P-nya berapa? Coba 20 ke 24, 20, 21, 22, 23, 24. 5 kan? P-nya 5. Kemudian F besarnya berapa? F besar itu yang ini, Bu. Frekuensi besarnya itu ini, F kumulatif. Inilah F besar kita. Paham? Lalu F kecilnya mana? F kecilnya ini 15. Ini F kecil. Mengerti? F kecilnya, F besarnya berapa? F besarnya 10. F kecilnya berapa? 5. 15. Oke, lanjutkan. Cari mediannya berapa? Nah, apa rumusnya? B tambah P dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil. Lanjut. Berapa B mediannya? Yuk. B-nya berapa? 23,5 tambah 5 dikali N per 2 tadi berapa? 20. Ya 50 per 2 dikurang 10 dibagi frekuensi kumulatifnya berapa? 15. Nah, berapa ini? Tolong. Apa jawabannya? A, B, C, B. Ini kita 20 menit lagi ya, Musyad ya. PT2 udah dikumpul semua kan? Berapa? Berapa, Bu? Dapat, Bu? Silakan, berapa? Biar cepat. Oh iya ya. Salah saya. 100,5 betul. Perbaikilah. Oh, nih. Nah, berapa dapatnya? Nah, gitu ya. Jawabannya 24,5 ya. Berarti D ya. Ya, siap. Kita lanjut. Sekarang apa lagi yang kita cari? Sesudah median, modus, apa lagi? Yang keempat apa yang D? Ukuran letak. Apa? Ukuran letak data. Ya. Ukuran lokasi ya. Nah, di dalam ukuran lokasi data, ya, jadi di dalam ukuran lokasi data itu, apa saja yang mau kita cari? Tengok dari buku kalian. Coba tengok. Apa saja? Kita mau cari apa? Yuk. 1, kuartil kan? Betul? Kuartil itu nanti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sesudah kuartil, apa yang mau dicari lagi? Persentil. Yang kedua apa? Desil lah, desil. Desil. Desil itu apa? Meliputi D1, D2, D3, sampai D berapa? D9. Yang ketiga apa mau dicari lagi? Habis desil? Yuk. Persentil. P1, P2, P3, P80 kaki,
sampai terakhir P99. Ngerti? Apa itu kuartil? Apa itu desil? Apa itu persentil? Kuartil adalah ide membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya. Kuartil itu ide membagi data menjadi ke dalam 4 bagian yang sama. Itu kuartil. Seperti apa kuartil? Kita punya beginilah kuartil. Kuartil gini, tengok nih Bu. Ada balok, ada batang coklat atau apapun. Nih, coba tengok. Ini misalnya gini Bu. Satu batang ini kita mau bagi berapa coba? Kita bagi 4 ya. Kalau bagi 4, mulailah dari yang tengah Bu. Bagi 2 dulu. Kayak ini kayak coklat Bu. Batang coklat kita bagi 2 dulu sini. Ini namanya K berapa? Dan K2 itu meliputi berapa? 50% atau setengah, betul nggak? Setengah nih K2-nya. Nah, sekarang bagi lagi di sini. Ini jadi K berapa? Ini jadi kuartil 1. Kuartil 1 itu 25% dari data, alias kuartil 1 itu menempati posisi 1/4. Kuartil 3. Kuartil 3 berarti berapa? 75. Berapa nih? 3/4. Ngerti nggak, Bu? Nah, paham nggak semua? Inilah dia dari sini ke sini, Bu. Halo, nah ini. Perjalanan dari sini ke sini, ini namanya apa? K1. Itulah dia K1. Kemudian perjalanan dari sini sampai sini, ini jadi berapa? K2. Jelas? K1, K2. Nah ini ya. Ini kuartil 2 dari sini-sini. Ini ada K2 semuanya. Paham? Semuanya, halo? Ini K2. Nah. Kemudian ini. Kuartil 3 nih. Dari sini sampai sini. K3. Dah. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kuartil 1 1/4 data. 1/4 kali total apa, Bu? Dah. Data. Kuartil 2 setengah kali total data. Dan kuartil 2 itu sama dengan nama lainnya apa tadi? Apa? Median. Kuartil 3 itu 3/4 kali total data. Oke. Gimana? Kalau kita memiliki data seperti ini, kita atur ya datanya ya. Misalnya kita ada data berkelompok lah ya. 5, 6, 7, 8. Nah nih, sini. Apa nih? Pulang. Alah. Makasih ya. Oke. Makasih.
Ya. Ini berapa total data kita hitung? 1, 2, 3, 12, 13, 14. Berapa, Bu? 5, 15. Bagaimana kita mencari kuartil 1, 2, 3? Kalau ada 15 data, Bu, kita bagi 2 dulu ya, Bu ya. Kita blok 2 dulu. Kalau ada 15 data, pertama kita bagi dulu 7 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? 7 di kiri. Terus 7 di kanan. Paham nggak kalian nih? Nah, itu dia. Maka yang pas-pas di tengah, inilah kuartil berapa nih? Ini K berapa nih? Halo? Ini kuartil 2. Jadi kuartil 2 tuh kalau dia datanya ganjil pas di tengah ya. K2 kita sama dengan Oke. Kuartil 1 yang mana kalau gitu? Kan 7 di kiri nih. Kalau ada 7 berarti 3 kiri, 3 kanan kan? Maka bagi 2 lagi. Nengok dari sini ke sini bagi 2 lagi nih. Ini 3, nanti ini 3. Berarti kuartil 1 yang mana? Ini dia. Ngerti? Dan seterusnya dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan 3 di sini, 3 di sini, lalu kita katakan ini kuartil 3. Berapa? 12. Ya, itulah dia. Lalu, ketika kita cerita, oh, rentang antar kuartil, ada namanya apa? Rentang antar kuartil. Kadang-kadang disebut RAK. Itu nilainya berapa, Bu? K3 dikurang K1. Di dalam hal ini, K3 kita tadi berapa, Bu? 12 dikurang 6. 12 kurang 6 berarti 6. RAK kita nilainya 6. Itu rentang antar kuartil. Nah, sekarang bagaimana kita mencari, menghitung kuartil data terkelompok? Menghitung kuartil bagi data apa terkelompok. Seperti apa? Nih, data berkelompok seperti tadi. Rumusnya apa coba? KI ya. Langsung KI ya. Karena kuartil itu ada 4 sih, Bu. Kuartil KI sama dengan B ditambah P. Udah gini aja ya. Dikali apa tadi? I per 4. I per berapa? 4 dikali berapa? N. Dikurang apa? F. F tadi seperti yang tadi lah ya. F kumulatif. Dibagi dengan frekuensi di kelas KI. Maksudnya apa sih ini? Nah, ini dia. Ini dia. Nah, kita tahu lah tadi ya. Dengan I itu berapa? 1, 2, dan 3. Jadi kalau 1 itu untuk K berapa? K1. Kalau 2 untuk K2, 3 untuk mencari kuartil 3 kalau I-nya 3. So, kalian tinggal ganti-ganti aja. Ini rumusnya. Contoh. Mari kita ambil contoh. Di sini kita tetap membutuhkan apa yang kita namakan apa? Ingat kita notes. Note itu catatan. Kita harus membuat kolom kumulatif. Paham? Frekuensi apa? Kumulatif. Saya ambil contoh aja langsung. Mari kita ambil dari buku kalian ini. Ada nggak sini? Nah, ini aja. Pada payah-payah data ini aja saya ambil. Nah, ini mana lagi? Sini maybe. Ini gede. Ini tengah 430.
Kanan. Oke. Ini aja ya, atau yang tengah aja ya. Nah, ini kan modus tadi. Kita nggak usah mengambil data modus. Kita ambil ini saja sekarang contoh. Perhatikan semua. Ini penutupnya. Berapa menit lagi itu sudah. Ini masuk semua nggak, Bu? Coba tolong. Semua masuk nggak? Ada yang nggak masuk? Sebelum saya panggil. Masuk ya? Nggak. Gini. Sekarang ini contoh. Perhatikan ini ya. Perlu nggak kita di sini kumulatif? Ini kan frekuensi ya. Di sini kita tulis kumulatif. Di sini apa? Frekuensi apa? Harus kita tulis frekuensi kumulatif. Kalau enggak, susah. Saya buat lurus dulu nih. Nih. Kumulatif ya. Nih. Ini ya. Ya. Nih. Nih. Mari kita hitung. Ayo semuanya. Berapa kumulatifnya nih? Biar cepat. 1, 4, 15. Berapa tadi nih? 15, 36, 79, 100, 120. Oke. Sekarang kita mau cari untuklah mendapatkan K1. Kita mau cari kelas ya. Mari kita tengok. Kelas K1. K1. Berarti kalau K1 I-nya berapa? 1 kan? Itu K1 itu kelasnya di mana? Coba. Tentu 1/4 dikali total data berapa? 120. Nih kumulatif nih. Total data 120. Berapa 1/4 kali 120? 30. 30 apa nih? Kumulatif. Di mana 30 kumulatif kalian capai? Di sini. Sini kan? Nah, ini dia. Inilah dia kelas K1. Paham nggak? Kan 30, betul nggak? 30 tercapai. Kan tercapainya kan di 36. Berarti K1-nya di kelas K1, K1 di, coba. K1 di kelas berapa? Kelas berapa sampai berapa, Bu? 60 sampai 69. Itu dulu, Bu. Berarti kalau B-nya udah tahu lah kalian. B-nya udah tahu. Nah, nanti cari B-nya 1. Dari kelas yang seperti ini bisa kita kasih panah. B-nya berapa coba? Langsung. B-nya 59,5. Di samping B, F-nya berapa coba? F besarnya. Karena dia di 36, F besarnya berapa? 15 kumulatif. Lalu F kecilnya berapa? F kecilnya ini, Bu. Bagus. Sekarang ini udah clear ya. Baru saya kasih garis ini pembatas. Habis ini saya nggak mungkin terangkan lagi nih karena waktu udah habis. Saya mau terangkan kuartil 3 sekarang karena kuartil 2 itu median, coba. K3. K3 itu berarti I-nya berapa? Berarti kuartil 3, ingat ya. So, K3 itu berada di 3/4, betul nggak? Kan 75% dikali 120, berapa? 90 kumulatif. Di mana 90 kalian capai? Tolong. Cepat sedikit. Ini 90 tercapai nggak sini? Belum kan nih? Masih 79 di sini. Paham? 90 tercapai. Paham? Berarti kalau gitu, kelas kuartil 3 kalian ada di mana? Saya pakai hijau, besar, tebal.
K3 ada di sini. Ngerti? Oh, berarti kelas K3 saya tulis sini. Kuartil 3 di mana? 80 sampai 89. Nah, ketika kelas K3 itu ada di 80 sampai 9, mari kita isi. B-nya berapa? Langsung sini. Ini karena mencari B-nya 79,5. Apalagi yang mau dicari? F-nya. F-nya yang ini. Berarti sebelum 111 berapa? 79. Lalu F kecilnya berapa? 30. Ya, ini F 32. Ini F kecilnya nih. Nah, ini frekuensi itu kan F kecil. Kumulatif F berapa? Ingat ya. Frekuensi F kecil, kumulatif F besar. Ingat ya. Nah, ada F kecil, ada F besar. Baik. Kalau udah dapat F3, mari coba hitung. Langsung sini aja ya. Sini aja saya batasi. Saya kasih batasan sini. Sini. Silakan. Kita cari K3 yuk. Rumus K3 apa? KI kan? Kalau K3 kan I-nya 3. K3 itu kan I-nya 3. Berarti 3 per berapa, Bu? Halo. B. B-nya berapa tadi? 79,5 ditambah kelas intervalnya berapa? 10 dikali. Dan berapa nilai 3 per 4 tadi? 3 per 4 itu adalah 90. Ya kan? 90. Dikurang yang sebelumnya berapa? 79. Dibagi frekuensi F-nya berapa? 32. Nah, itu dapat itu 1. Gini, K3 kan ini, Bu. Nih. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Antara 80 sampai 79 berapa? Ya. Lalu kita cari K1 dibalik. Ini sudah habis time kita. Tak apa-apa ya. Saya back dulu, ambil lepas share screen dulu. Oke, saya stop dulu sebentar. Bisa dipahami semuanya? Ya. Berikut cerita sedikit lagi. Nih. Dan apa nggak berbagi saya lagi nih? Sampai saya berbagi ini. Kelihatan nggak ini layar saya lagi? Kelihatan ya? K1 berapa tadi? K1 tadi kan B-nya berapa? Tengok. B di K1-nya berapa nih? Tengok. B di K1-nya 59,5. Tulis. 59,5. Ditambah 10 dikali. Ini kan kalau gitu kan I per 4. Ya, I per 4 tadi, seperempat tadi berapa nilainya? I per 4 kali 120 tadi berapa? Ini, Bu. Data di K1. 30. Tulis 30. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 15. Dibagi frekuensi pada kuartil 1 itu berapa? 21 kan? Nggak salah, 21. Nah ini. Maka kalian telah mendapatkan berapa K1. Dan K2 itu tiada lain adalah median. Ya, K2 ini sama dengan medi. Carilah itu median. Atau pakai pos 2 per 4. Maka kita telah selesai. Nah, ini bisa kalian coba cara yang sama. Rumus dan cara yang hampir sama. Ini desil ya sekarang apa? Desil dan persen. Nah, artinya apa? Rumus dan cara yang hampir sama dengan rumus dan cara mencari apa? Mencari kuartil, mencari
diterapkan pada apa? Pada pencarian apa? Desil dan apa? Persentil bagi data terkelompok. Ya, paham ya? Oke. Saya rasa saya tidak terangkan lagi ini semua, hanya disebabkan waktu yang sudah tidak ada dan ini sudah habis. Saya mau tanya, ini masuk semua nggak? Ya, Bu? Halo, Bu? Masuk ya semua nih? Masuk ya? Ya udah, masuk semua ya. Saya rasa masuk semua saja kalau itu. Apa yang saya katakan? Ini semua sudah meliputi apa yang sudah kita diskusikan seluruhnya. Jadi kalau begitu saya akhiri tutorial kali ini. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk menyelesaikan TT2 jika belum di-upload. Minggu depan kita TT3 mengenai ini dan mengenai statistik peluang seperti minggu lalu ya. Dan bab 9 ya. Oke, silakan nanti minggu depan masuk mundur kalian ke bab 4, 5, kemudian kalau sempat ya bab 10, bab 11 ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau begitu saya akhiri kuliah kita ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.